Baik, saya Tifa Rarihi dengan NIM 2401020092. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi masalah utama. Tingkat ketidaksekolahan anak. Di Nusa Tenggara Timur terdapat sekitar 130.000 anak yang tidak bersekolah, meskipun ada 1 juta peserta didik di wilayah ini. Kesenjangan literasi dan numerasi. Berdasarkan hasil asesmen nasional, tingkat literasi dan numerasi di NTT sangat rendah. Hanya 22% satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimal dalam literasi. Dan tingkat kompetensi numerasi pun menunjukkan angka serupa. Akses pendidikan yang terbatas. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari lebih dari 500 pulau dan banyaknya daerah terisolasi menjadi hambatan dalam akses pendidikan. Beberapa siswa bahkan harus menghadapi kesulitan seperti harus menaiki mobil bak terbuka atau mencari sinyal di tempat tinggi untuk mengikuti pembelajaran daring. Sekian pemaparan mengenai pengidentifikasian masalah utama. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Vinicielo Juan Carlo Hayong dengan NIM 2401020094 akan membawa materi dampak masalah pada pendidikan. Rendahnya angka partisipasi pendidikan, anak-anak yang tidak bersekolah akan terhalang dari kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk masa depan mereka, memperburuk ketimpangan pendidikan di wilayah tersebut. Yang pertama, kualitas pendidikan yang buruk. Rendahnya literasi dan numerasi mencerminkan kualitas pendidikan yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada kesiapan generasi muda NTT untuk bersaing di dunia kerja dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah dan negara. Dan kedua, kesulitan dalam akses pembelajaran. Terisolasinya beberapa daerah memperburuk kualitas pendidikan. Siswa yang kesulitan mengakses pendidikan formal dapat mengalami keterlambatan dalam pencapaian pendidikan yang setara dengan anak-anak di wilayah lain yang lebih mudah diakses. Baik, saya Rosalia Almasuni akan memaparkan solusi kreatif dan aplikatif. Infrastruktur pendidikan yang lebih aksesibel. Pengembangan infrastruktur digital dan jaringan internet, membangun infrastruktur jaringan internet yang lebih kuat dan luas, terutama di daerah-daerah terpencil akan membantu siswa untuk mengikuti pembelajaran daring. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis atau dengan biaya terjangkau di sekolah-sekolah dan rumah warga di daerah terisolasi. Yang berikutnya, transportasi pendidikan yang lebih efisien. Membuat sistem transportasi yang terjangkau dan aman bagi siswa di daerah yang sulit dijangkau. Misalnya dengan menyediakan kendaraan yang dapat membawa siswa secara teratur dari rumah ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Sandri Tajo Uju dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang solusi kreatif dan aplikatif dalam pendidikan. Yang pertama adalah infrastruktur pendidikan yang lebih aksesibel. Pengembangan infrastruktur digital dan jaringan internet. Membangun infrastruktur jaringan internet yang lebih kuat dan luas, terutama di daerah-daerah terpencil, akan membantu siswa untuk mengikuti pembelajaran daring. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis atau dengan biaya terjangkau di sekolah-sekolah dan rumah warga di daerah terisolasi. Transportasi pendidikan yang lebih efisien. Membuat sistem transportasi yang terjangkau dan aman bagi siswa di daerah yang sulit dijangkau. Misalnya dengan menyediakan kendaraan yang dapat membawa siswa secara teratur dari dan ke sekolah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pengajaran dan literasi.
pelatihan guru untuk peningkatan keterampilan, melakukan pelatihan dan pengembangan profesi guru secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar literasi dan numerasi. Guru yang dilatih dengan metode yang inovatif dapat membantu anak-anak memahami materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian gerakan literasi dan numerasi yang lebih terstruktur dapat memperluas inisiatif seperti gerakan NTT membaca, NTT menulis, atau yang dikenal dengan Gentabelis, ke lebih banyak sekolah, termasuk sekolah dasar dan menengah. Inisiatif ini harus dipadukan dengan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum lokal yang berfokus pada kebutuhan daerah. Kurikulum yang sesuai dengan kearifan lokal mampu mengembangkan kurikulum lokal seperti kurikulum muatan lokal, pangan lokal yang relevan dengan tantangan dan potensi daerah. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kebutuhan daerah akan membantu siswa lebih terhubung dengan materi pelajaran. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heronima Immaculata Ina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis komunitas. Pembelajaran berbasis komunitas adalah pendekatan yang sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran, seperti pemberdayaan orang tua dan masyarakat untuk membantu mendidik anak-anak. Pembelajaran berbasis komunitas juga dapat meningkatkan kesadaran pendidikan dan membantu anak-anak mengatasi kendala akses. Saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring. Yang pertama ada pengembangan platform pembelajaran daring yang terjangkau. Nah, di sini meningkatkan kualitas dan aksesibilitas platform pembelajaran daring yang dapat digunakan oleh siswa di seluruh NTT. Nah, platform ini harus dirancang agar mudah digunakan, dapat diakses dengan berbagai perangkat, bahkan dengan jaringan internet terbatas. Berikut adalah kegiatan pendidikan berbasis multimedia. Menciptakan materi pembelajaran berbasis video, audio, dan aplikasi interaksi yang dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Dengan pendekatan ini diharapkan pendidikan di NTT dapat lebih merata dan berkualitas, serta mampu menanggulangi tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh wilayah tersebut.